Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malaiki 5 Agustus dengan NIM 11032200006 dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Big Data atau tugas pengaktivitas Big Data, yaitu proyek analisis data Medical Appointment No Show, di mana saya mengambil data dari Kaggle mengenai tingkat kehadiran rumah sakit di Brazil pada tahun 2016. Di sini saya menentukan pertanyaan bisnisnya ada dari A sampai F. Yang pertama terkait informasi pasien, regionnya, kelompok usianya, dan apakah mereka memiliki asuransi atau tidak. Jadi kita membandingkan mengenai tiga faktor itu. Dan yang B, kondisi kesehatan medis. Jadi kondisi kesehatan di sini ada hipertensi, diabetes, alkoholisme, dan disabilitas. Jadi bagaimana distribusi pasien berdasarkan kondisi kesehatan tersebut. Yang kedua, manakah dari kondisi kesehatan tersebut yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap status no-show. Dan yang ketiga, apakah pasien dengan kondisi medis kronis. Jadi kondisi medis kronis itu adalah hipertensi, diabetes, dan disabilitas. Apakah mereka itu cenderung lebih disiplin menghadiri janji temu dibandingkan pasien umum, yaitu pasien alkoholisme. Lalu terkait efektivitas komunikasi dan operasional, apakah SMS yang diterima oleh pasien berpengaruh terhadap tingkat kehadirannya, lalu apa saja 10 lokasi yang memiliki tingkat no-show tertinggi dan terendah, lalu bagaimana perbandingan tingkat no-show antar region. Yang keempat, berapa rata-rata waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu selisih antara tanggal pemesanan dan tanggal jadi temu untuk pasien yang hadir versus yang tidak hadir. Dan yang kelima, apakah pasien yang memiliki waiting time atau waktu tunggu lebih dari 10 hari memiliki kecenderungan no-show lebih tinggi dibandingkan mereka yang daftar langsung dan diperiksa di hari yang sama atau same day appointment. Lalu terkait informasi waktu janji temu. Bagaimana demografi kunjungan terbanyak mencakup analisis terhadap hari dalam seminggu, day of week, untuk memahami pola ketidakhadiran. Jadi dalam satu hari itu hari apa saja yang menunjukkan waktu kunjungan yang terbanyak gitu. Dan yang kedua, apakah terdapat tren bulan tertentu April hingga Juni yang menunjukkan lonjakan angka no-show. Lalu terkait distribusi status kehadiran, bagaimana distribusi perbandingan pasien yang hadir dan yang tidak hadir secara keseluruhan, dan bagaimana sebaran status kehadiran jika dikelompokkan berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Lalu yang terakhir ada terkait dampak manajemen layanan. Bagaimana estimasi waktu dokter yang terbuang akibat pasien no-show dengan lokasi dengan ketidakhadiran tertinggi. Dan yang kedua, apakah terdapat korelasi antara banyaknya jumlah janji temu yang dibuat oleh satu pasien dengan probabilitas mereka untuk tidak hadir di masa depan. Ini untuk import package-nya, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Google Colab, OS, Datetime Import, Datetime, Seaborn. Untuk data warga sendiri, saya menggunakan dua data, yaitu dari Kaggle yang tadi dan ada JSON. Untuk yang Kaggle sendiri, saya sudah masukkan ke Google Drive. Lalu datanya akan seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini datanya terdapat 110.000 baris dan 14 kolom. Ini sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 100.000 baris dan lebih dari 12 kolom. Lalu memiliki data ordinal, numerikal, dan datetime. Lalu source 2 ada JSON. JSON ini berisi lokasi-lokasi asli dari setiap region di Brazil. Ini ada region 1 sampai 9. Nah, saya sudah membuatnya juga. Dan jadi seperti ini. Oke. Sekarang assessing data. Jadi assessing data itu mengecek apakah data ini sudah siap untuk dianalisis atau belum. Kita mulai dari Kaggle, data Kaggle. Di sini dapat dilihat datanya tidak ada yang kosong atau tidak ada yang nol. Dan unique-nya di sini saya menemukan sesuatu yang akan saya perbaiki di kedepannya, yaitu di bagian handicap.
atau disabilitas, handicap ini harusnya berisi dua nilai unik, 1 dan 2. Cara menandakan yes or no. Tapi di sini kolom handicap memiliki 5 nilai unik yang akan kita perbaiki di ke depannya. Untuk data duplikat tidak ada, dan data instan juga tidak ada. Sekarang untuk data dari Jason tadi, tidak ada yang nol, tidak ada yang unik juga benar, kasih 81 dan reginya ada 10, lalu duplikatnya tidak ada, istilahnya pun 0. Oke, sekarang di pembersihan. Nah, yang pertama itu mengubah huruf pertama dari setiap kata di kolom neighborhood menjadi huruf besar pada awal hurufnya. Kita bisa lihat seperti ini, yang awalnya tadi huruf besar semua, jadi huruf besar hanya di huruf pertama. Yang kedua, mengganti format datetime dengan format ISO 8601, yang tadinya schedule-nya datanya masih data belum format yang bisa dihitung, sekarang saya ubah menjadi format yang bisa dihitung. Jadi seperti ini. Lalu mengganti kolom no show dengan 1 untuk yes dan 0 untuk no, dan menyimpannya di no show 6. Jadi no show 6 ini harusnya berisi 0 dan 1, dan tapi kita butuh kita butuh no show 6-nya. Harusnya kan no show isinya 0 sama yes, kita butuh no show 6 untuk analisis data, jadi kita pakai 0 dan 1. Lalu menghapus anomali dari kolom handicap. Ada berapa sih kolom anomali handicap? Apa kita harus drop, apakah kita harus satukan saja atau melakukan penyesuaian? Dan dapat dari sini data anomali handicap adalah di 199 baris. Karena data kurang dari 20% dari data total, saya memutuskan untuk mendrop data ini agar tidak mengganggu ke depannya. Sudah saya drop di sini. Lalu saya mengubah juga data ID pasien menjadi string. Karena tadi pada kolom-kolom di atas, ID pasien itu dia masih terdaftar sebagai notasi angka. Saya ingin pasien ID ini terdaftar sebagai string saja agar dapat dibaca ke depannya. Untuk pertanyaan apakah jumlah pasien yang apakah sering pasien ke sana itu lebih mempengaruhi tingkat nasionya. Lalu ada penambahan kolom, ada waiting days yang tadi saya bilang diambil dari selisih antara appointment day dan schedule day. Ini. Lalu menambahkan kolom appointment day of week dan month juga yang diambil dari kolom appointment day. Jadi tanggal dan bulannya diambil dan saya hubungkan juga. Dilihat itu hari apa dan bulan apa. Lalu menambahkan kolom age group sebagai kategori usia. Age group di sini ada anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Untuk anak-anak sendiri yang 0 tahun sampai 11 tahun. Untuk remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Untuk remaja 19 sampai 34 tahun. Untuk dewasa muda itu untuk dewasa muda itu 19 sampai 34 tahun, untuk dewasa itu 35 sampai 59 tahun, dan untuk lansia itu 60 sampai 100 tahun. Seperti ini. Dapat dilihat di sini, age group lansia itu umurnya 62 dan age group dewasa itu umurnya 56. Lalu menambahkan kolom total appointment yang diambil dari patient ID. Untuk menjawab yang tadi, jadi patient ID-nya kita ambil seperti ini. Dan sudah berapa kali mereka melakukan janji temu, appointment 2. Seperti itu. Menambahkan kolom iskronik jika pasien memiliki hipertensi, diabetes, dan disabilitas. Seperti itu. Lalu ada menambahkan kolom waiting kategori. Di waiting kategori ini ada long, ada short, dan ada same day. Untuk same day itu 1 hari yang sama.
Untuk short wait itu sekitar 1 sampai 10 hari, dan long wait itu lebih dari 10 hari. Nah, sekarang kita akan melakukan pembersihan data pada source 2 JSON. Yang pertama, sama mengubah penamaan juga. Jadi penamaannya dibuat hanya huruf pertama setiap kata yang besar, yang kapital. Lalu kita menggabungkan Kaggle dan source 2 menjadi div utama. Yang digabungkan itu hanya bagian regionnya saja. Jadi nanti neighborhood dan region masuk ke dalam sini. Karena di div utama nih atau di data Kaggle ini sudah ada neighborhood, jadi saya memasukkan dan menghubungkannya ke region, tapi neighborhood yang di region tidak dimasukkan di sini lagi karena sudah ada neighborhood. Seperti itu. Untuk EDA dan visualisasinya bisa dilihat di uh, Google Colab. Saya langsung masuk ke konklusinya saja. Untuk konklusi sendiri, saya mendapatkan bahwa untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana penyebaran jumlah pasien jika dilihat berdasarkan wilayah besar atau region dibandingkan dengan tingkat kelurahan atau neighborhood. Nah, untuk visualisasi dilakukan, terdapat beban kerja yang signifikan, baik di tingkat makro atau region maupun mikro atau neighborhood. Di sini region 4 itu paling banyak ya beban kerjanya atau paling banyak pasiennya dengan angka di 23.000. Sementara untuk kelurahannya Jardin Kamburi ini memiliki pasien terbanyak, yaitu di 7.000. Nah, Jardin Kamburi ini tidak berada di region 4, seperti itu. Jadi region 4 itu memiliki wilayah dengan janji temu paling tinggi. Tetapi ini bisa disimpulkan bahwa tadi saya sudah mengecek juga bahwa region 4 itu memiliki lebih dari 10 kecamatan. Jadi mungkin ini adalah akumulasi dari data tadi juga, gitu. Untuk yang kedua, siapa saja kelompok usia kategori umur yang paling sering melakukan jari temu. Dan di sini untuk perbandingan pasien hadir dan bolos dalam jumlah kelompok usia itu seperti ini grafiknya. Untuk dewasa dia paling banyak melakukan jari temu, tapi jumlah bolosnya juga tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi yang saya temukan di sini adalah untuk kondisi yang dewasa dan lansia itu mereka cenderung lebih taat ya, cenderung lebih tepat waktu dalam appointment-nya. Tapi untuk yang remaja, anak-anak itu keterkaitannya cukup tinggi dalam persenan, seperti itu. Jadi mungkin untuk rumah sakitnya bisa melakukan jangan mengirim SMS atau pengingatnya lebih interaktif, lebih modern, seperti itu. Nah, ini untuk jumlah pasien yang memiliki asuransi dibandingkan dengan tidak. Nah, untuk yang memiliki asuransi itu lebih sedikit jauh dibandingkan yang tidak punya asuransi. Nah, jadi banyak yang punya asuransi ini pada rumah sakit ini tuh lebih banyak yang tidak punya asuransi dibandingkan punya asuransi. Jadi sebenarnya tidak perlu dibeda-bedakan juga, tapi memang rasio penerima asuransi itu sedikit lebih tinggi, hanya sedikit lebih tinggi, gitu. Jadi penerima bantuan asuransi ini belum tentu bisa menjadi acuan untuk tidak kehadiran pasiennya, seperti itu. Sekarang untuk informasi uh, penyakitnya, ini untuk kondisi kesehatan khusus. Di sini paling besar tuh hipertensi,
dan paling sedikit itu disabilitas, seperti itu. Dan mungkin untuk insight untuk operasionalnya, fasilitas kesehatan mungkin harus memperbanyak alat-alat atau penunjang untuk penyakit hipertensi. Lalu lanjut ke kekuatan hubungan atau korelasi faktor medis terhadap no-show. Di sini yang paling no-show itu hipertensi, dia paling negatif. Jadi semakin kesini itu semakin kuat, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang hipertensi ini memiliki kecenderungan paling tinggi untuk hadir. Jadi dia malah semakin tidak semakin taat lah ibaratnya, gitu. Tapi ya yang lain juga memiliki kecenderungan yang sama kecuali alkohol. Jadi nggak ngaruh si alkohol untuk uh, dia menentukan bolos atau tidaknya, seperti itu. Ketiga, apakah pasien dengan kondisi medis kronis cenderung lebih disiplin untuk menghadiri janji temu? Dan dapat dilihat di sini. Nah, seperti ini. Pasien kronis ada 20.000 dan pasien umum jauh lebih banyak ya. Nah, untuk kronis itu lebih tidak lebih rendah dibandingkan pasien umum. Berarti menunjukkan bahwa pasien kronis itu memiliki kesadaran lebih tinggi untuk taat atau hadir tepat waktu pada janji temunya dibandingkan pasien umum. Seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan uh, terkait pesan pengingat. Apakah pesan pengingat ini uh, berpengaruh? Nah, untuk menerima SMS itu cukup tinggi persenannya, tapi ini bisa dijadikan alasan karena, nah, karena yang menerima SMS itu berarti dia tidak same day, dan same day itu pasti uh, tidak bolos kan ya. Untuk yang same day itu tidak diberikan SMS dan tidak mungkin bolos juga. Jadi ini datanya tidak bisa dijadikan acuan juga, seperti itu. Apakah saya 10 lokasi yang memiliki tingkat no-show tertinggi? Untuk lokasi ini ada di Ilhas Oceanidas de Trinade. Untuk no-show terendah ada di Da Quadro. Itu. Perbandingan tingkat no-show antar regionnya, ini region 1 ini paling banyak untuk no-show-nya ya. Berapa waktu tunggu atau selisih antara tanggal pemesanan dan janji temu untuk pasien yang hadir versus yang tidak hadir. Jadi waktu tunggunya itu untuk yang hadir itu 8 hari, untuk yang tidak hadir itu lebih dari 15 hari. Jadi diusahakan untuk kurang 8 hari untuk janji temunya. Jika lebih dari 8 hari, dia tidak bisa dikatakan akan besar kemungkinannya untuk bolos. Seperti itu. Apakah pasien yang memiliki waiting time lebih dari 10 hari memiliki kecenderungan no-show yang lebih tinggi? Nah, seperti ini grafiknya. Jadi untuk yang same day itu paling tinggi ya, hanya 4,6 pasien doang yang 4,6% pasien doang yang membenarkan janji temu pada kategori ini. Untuk long wait itu risiko paling tinggi. Jadi lebih dari 10 hari itu eh, sekitar 30% tuh udah pasti nggak hadir gitu. Jadi saran saya dihilangkan saja opsi untuk bisa memilih janji temu lebih dari 10 hari ke depannya, seperti itu. Ini demografi kunjungan terbanyak mencakup analisis terhadap sehari seminggu. Nah, untuk hari yang paling banyak, yang paling padat itu ada di hari Selasa dan hari Rabu, seperti itu.
dia paling banyak hadir, seperti itu. Karena mungkin hari Selasa dan Rabu ini dia padat, jadi sebenarnya perbandingan antara no show dan hadirnya itu tidak terlalu signifikan juga. Jadi tidak ada pengaruh hari juga untuk kehadiran pasien seperti itu. Dan ini juga ada tren bulanan April hingga Juni. Bisa dilihat di sini, uh, angkanya cukup drastis dari April ke Mei ya. Lalu untuk di Juni dia mulai stabil kembali. Di sini bisa dilihat dari April ke Mei itu memiliki tingkat no show yang naik juga, tapi tidak senaik yang hadirnya. Berarti tandanya di Mei ini orang-orang bisa lebih baik ya, begitu. Nah, ini pertanyaan E, distribusi perbandingan antara pasien yang hadir dan yang tidak hadir secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu yang bolos atau no show itu ada 20% dan sisanya hadir. Gitu. Nah, bagaimana sebaran status kehadiran jika dikelompokkan berdasarkan gender laki-laki dan perempuan? Di sini untuk laki-laki dan perempuan itu sebenarnya beda jauh. Perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki, tapi secara persenan sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama saja. Jadi kisaran 20%-an. Jadi sebenarnya mau laki-laki mau perempuan tidak terlalu berpengaruh terhadap desisi untuk tidak hadirnya. Lalu pertanyaan F ini, bagaimana estimasi waktu dokter yang terbuang akibat pasien no-show pada lokasi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi? Jadi saya memperkirakan satu jadwal temu itu sekitar 20 menit. Yang tadi kan kita bisa melihat ya beberapa pasien dengan no-show itu terbanyak di Jardim Kamburi. Itu sekitar 400 jam itu terbuang waktunya. Seperti itu. Nah, dan kedua adalah apakah terdapat korelasi antara banyaknya jumlah janji temu yang dibuat satu pasien dengan probabilitas mereka untuk tidak hadir di masa depan? Dapat lihat di sini. Uh, nah, di sini sebenarnya tidak berpengaruh juga ya terhadap janji temunya. Tapi memang untuk pasien yang sering berkunjung, memang dia akan lebih patuh sebenarnya. Seperti itu. Jadi semakin sering seseorang melakukan janji temu atau membuat janji temu, dia akan semakin taat atau semakin kecil kemungkinan untuk bolos. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.